Alhamdulillah pada hari ini saya dapat melaksanakan presentasi resum buku berjudul Psikolinguistik Kajian Teoretik yang ditulis oleh Dr. Randa M.N. Rohayati MPDI, tahun terbit pada 2018, penerbit Nur Fikri, kota terbit dari Palembang, jumlah bab ada 8 bab, tebal buku 169 halaman. Yang pertama ada pendahuluan. Psikolinguistik adalah sebuah istilah ilmu bahasa yang terdiri atas gabungan dua buah kata, yaitu kata psikologi dan linguistik. Masing-masing merupakan disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Kemudian linguistik sendiri merupakan studi bahasa yang mempelajari secara ilmiah tentang hakikat bahasa dan struktur bahasa. Psikologi sendiri merupakan ilmu yang mempelajari perilaku manusia dengan cara mengkaji hakikat rangsangan. Kemudian di sini ada hubungan linguistik dan psikologi. Pikiran memakai elemen-elemen hubungan yang dapat digabungkan untuk membimbing aksi sebenarnya. Dan bahasa menyediakan representasi prosedur untuk melakukan aksi tersebut. Kemudian pada bab 2 ada sejarah perkembangan psikolinguistik. Kerjasama di antara psikologi dan linguistik telah dicerminkan oleh Wilhelm Wundt dan Ferdinand de Saussure. Kemudian diteruskan kerjasama antara Karl Marx yang seorang ahli psikologi dengan Albert Thom, seorang ahli linguistik. Dan terbitlah tulisan hasil kerjasama itu berupa buku psikolinguistik yang pertama. Pada bab 3 ada pemerolehan bahasa. Berdasarkan bentuknya, pemerolehan bahasa dibagi menjadi 3 jenis, yaitu pemerolehan bahasa pertama. Pemerolehan bahasa pertama itu proses di mana seseorang belajar bahasa pertama mereka, yang di mana bahasa itu digunakan di lingkungan keluarganya sejak lahir. Kemudian ada pemerolehan bahasa kedua, merupakan proses di mana seseorang belajar bahasa lain setelah menguasai bahasa pertama mereka. Kemudian ada pemerolehan bahasa ulang. Ini terjadi ketika seseorang pernah menguasai suatu bahasa, tetapi jarang menggunakannya dan kemudian melupakannya. Nah, kemudian si seseorang itu belajar bahasa itu lagi. Nah, ini disebut proses pemerolehan bahasa ulang. Kemudian ada 3 mazhab teori pemerolehan bahasa. Yang pertama ada mazhab behaviorisme, bahasa sebagai wujud dari tingkah laku manusia. Yang kedua ada mazhab nativisme, pemerolehan bahasa pada manusia tidak boleh disamakan dengan proses pengenalan pada hewan. Kemudian ada mazhab kognitivisme, yaitu bahasa itu distrukturkan atau dikendalikan oleh nalar manusia. Kemudian di sini ada proses dan perkembangan pemerolehan bahasa. Ada 4 bentuk komunikasi prabicara, yaitu yang pertama ada tangisan. Pada awalnya bayi berkomunikasi dengan menangis. Tangisan ini bisa berarti beberapa hal, bisa berarti lapar, merasa tidak nyaman, atau membutuhkan perhatian. Kemudian yang kedua ada ocehan dan celoteh. Nah, setelah beberapa bulan, bayi itu mulai mengeluarkan seperti baba, dada. Ini adalah latihan awal mereka untuk berbicara dan mengembangkan kemampuan berbahasa. Kemudian ada isyarat. Nah, sebelum bisa berbicara, bayi juga mulai menggunakan gerakan tubuh seperti menunjuk atau mengulurkan tangan untuk berkomunikasi dan menunjukkan keinginan mereka. Kemudian ada ungkapan emosional. Di sini bayi menunjukkan perasaan mereka seperti tersenyum saat senang atau mengerutkan wajah saat marah untuk menyampaikan emosi mereka kepada orang lain. Kemudian ada kesulitan pemahaman pada anak. Yang pertama keterbatasan kepemilikan kosakata anak. Yang kedua ada lawan bicara terlalu cepat dalam berbicara. Yang ketiga, anak dibesarkan dalam keluarga yang menggunakan 2 bahasa bersamaan. Dan yang keempat, tidak memiliki kemampuan mendengarkan yang dikatakan lawan bicara. Kemudian ada keracunan berbicara masa anak-anak. Yang pertama ada lip sync atau
penggantian bunyi huruf. Yang kedua ada slurring, berbicara tidak jelas akibat tidak berfungsinya bibir atau lidah dengan baik. Kemudian yang ketiga ada stuttering, yaitu menggagap. Dan yang keempat cluttering, yaitu berbicara dengan cepat dan membingungkan. Di sini ada fungsi bahasa. Yang pertama ada fungsi instrumental, yaitu bahasa melayani pengelolaan lingkungan dan menyebabkan beberapa peristiwa terjadi. Yang kedua ada fungsi regulasi, yang yaitu mengendalikan suatu peristiwa. Dan yang ketiga fungsi representasional, yaitu membuat pernyataan, menjelaskan atau melaporkan. Yang keempat ada fungsi interaksional, yaitu memelihara kontak antara anggota masyarakat. Yang kelima fungsi personal, yaitu mengemukakan perasaan emosi. Yang keenam fungsi heuristik, yaitu untuk memperoleh pengetahuan. Dan yang ketujuh fungsi imajinatif, yaitu melayani dengan daya cipta imajinasi dan gagasan. Kemudian bab 4 ada pemerolehan bahasa kedua. Bahasa kedua adalah bahasa diperoleh sesudah bahasa pertama, bahasa bukan asli atau bahasa asing atau bahasa sekunder. Kemudian ada perbedaan pemerolehan dan pembelajaran bahasa kedua. Pemerolehan bahasa kedua memiliki ciri yang sama dengan pemerolehan bahasa pertama, seorang anak penutur asli, sedangkan pembelajaran didapat dari pengetahuan secara formal. Kemudian pemerolehan bahasa kedua berarti memungut bahasa kedua, sedangkan pembelajaran bahasa kedua berarti mengetahui bahasa kedua. Yang ketiga ada pemerolehan pengetahuan didapat secara implisit, sedangkan pembelajaran pengetahuan didapatkan secara eksplisit. Bab 5 ada implikasi psikolinguistik. Yang pertama psikolinguistik dan perencanaan pengajaran bahasa. Hasil penelitian psikolinguistik membantu guru mengidentifikasi kemampuan berbahasa siswa dan kebutuhan mereka akan bahan kebahasaan dalam kegiatan berbahasa di masyarakat. Kemudian yang kedua adalah psikolinguistik dan guru bahasa. Implikasi psikolinguistik terhadap guru tampak pada kemampuan guru dalam mengelola pengajaran, baik yang berhubungan dengan pemanfaatan kurikulum maupun dalam pemilihan bahan kebahasaan. Yang ketiga adalah psikolinguistik dan kurikulum bahasa. Sumbangan hasil penelitian psikolinguistik sangat bermanfaat untuk dunia pendidikan bahasa dalam hal bahan yang harus dikuasai siswa dalam masa tertentu. Bab 6 ada pemerolehan semantik. Dalam perkembangan psikolinguistik ada 3 teori mengenai proses pemerolehan semantik. Yang pertama ada teori hipotesis fitur semantik. Menurut beberapa ahli psikolinguistik perkembangan, kanak-kanak memperoleh makna suatu kata dengan cara menguasai fitur-fitur semantik kata itu satu demi satu sampai semua fitur semantik itu dikuasai. Kemudian yang kedua ada teori hipotesis hubungan gramatikal. Teori ini diperkenalkan oleh McNeill pada tahun 1970. Menurutnya, pada waktu dilahirkan anak-anak telah dilengkapi dengan hubungan-hubungan gramatikal dalam yang nurani. Yang ketiga ada teori hipotesis generalisasi. Teori ini diperkenalkan oleh Amin pada tahun 1975 sampai 1977. Menurutnya, perkembangan semantik anak-anak mengikuti satu proses generalisasi, yakni kemampuan anak-anak melihat hubungan semantik antara nama-nama benda atau kata-kata, mulai dari yang konkret sampai pada yang abstrak. Kemudian di sini saya mengambil buku yang lainnya yang berjudul Dasar-dasar Psikolinguistik yang ditulis oleh Khalid Al-Haras dan Andika Duta Bahari. Tahun terbit 2009, penerbit UPI Press, kota terbit Universitas Pendidikan Indonesia, jumlah bab 4 bab, tebal buku 118 halaman. Yang bab 1 itu adalah email psikolinguistik. Psikolinguistik merupakan ilmu yang menguraikan proses-proses psikologis yang terjadi apabila seseorang menghasilkan kalimat dan memahami kalimat yang didengarnya waktu berkomunikasi dan bagaimana kemampuan berbahasa itu diperoleh manusia. Kemudian bab 2 adalah ada bahasa manusia, yaitu hakikat, ciri, dan proses. Hakikat bahasa manusia.
sebuah alat komunikasi verbal yang digunakan manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan mempunyai sistem dengan pola tertentu. Yang pertama adalah proses berbahasa produktif dan reseptif. Yang pertama adalah memahami tuturan. Dalam proses memahami tuturan, sebenarnya telah terjadi proses mental dalam diri pendengar. Pendengar tidak hanya secara pasif mendaftar bunyi-bunyi itu saja, tetapi ia secara aktif memproses dalam pikirannya. Yang kedua adalah produksi ujaran. Tujuan proses produksi ujaran adalah untuk menghasilkan seperangkat bunyi yang digunakan untuk menyampaikan gagasan kepada orang lain. Hal itu dilakukan dengan menggunakan rumus sintaksis dan fonologi secara kompleks dan dengan secara terus-menerus menggunakan pertalian bunyi makna. Bab 3 adalah pemerolehan bahasa. Faktor-faktor yang mempengaruhi bahasa yang pertama adalah faktor internal yang terdiri dari perkembangan kognisi, hipotesis bawaan, IQ, dan pemerolehan bahasa. Kedua adalah faktor eksternal yang meliputi lingkungan sosial. Lingkungan sosial memiliki pengaruh yang besar dalam usaha pendidikan anak. Kemampuan bahasa yang merupakan salah satu aspek dari usaha pendidikan anak terpengaruh pula oleh lingkungan. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa kedua. Menurut Baraja pada tahun 1904, halaman 3-12 terdapat 6 faktor yang perlu diperhatikan secara cermat, yaitu tujuan, kedua pembelajaran, ketiga pengajar, keempat bahan, kelima metode, dan keenam faktor lingkungan. Meski demikian, faktor tujuan, pembelajaran, dan pengajar merupakan 3 faktor utama. Bab 4 ada anak-anak dengan kelainan bicara dan bahasa. Definisi kelainan bicara dan bahasa. Kelainan bicara atau bahasa adalah adanya masalah dalam komunikasi dan bagian-bagian yang berhubungan dengannya seperti fungsi organ bicara. Penyebab terjadinya kelainan bicara dan bahasa. Penyebab kelainan bahasa dan bicara dapat diakibatkan dari segi fungsional atau organik. Penyebab fungsional seperti stres, tidak ada dasar kerusakan secara fisik. Kelainan organik seperti bibir sumbing dapat dihubungkan dengan kelainan fisiologis. Kemudian ada karakteristik anak dengan kelainan bicara dan bahasa. Yang pertama, mempergunakan tata bahasa dengan tidak tepat. Yang kedua, kurangnya kemampuan menggambarkan suatu secara khusus. Dan ketiga, melompat dari satu topik ke topik yang lainnya. Keempat, mempunyai kesulitan mempergunakan kata untuk mengkomunikasikan sesuatu. Yang kelima, mengulang informasi yang sama dalam komunikasi secara terus-menerus. Dan yang keenam, mempunyai kesulitan dalam mendiskusikan konsep-konsep abstrak, waktu, dan ruang. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada yang masih ditanyakan, apabila ada yang bingung, bisa ditanyakan. Silakan untuk mengangkat tangan. Ya, Dian Vera. Ya, perkenalkan, nama saya Dian Ferendiana dengan NIM akhir 61 izin bertanya. Tadi kan dijelaskan tentang hipotesis bawaan. Nah, pertanyaan saya itu, bisakah Anda jelaskan apa itu hipotesis bawaan dan berikan contoh tentang hipotesis bawaan? Sekian, terima kasih. Mbak Farah. Ya, saya Farah Amelia dengan NIM akhir 52 izin bertanya. Pak, terkait proses dan perkembangan pemerolehan bahasa, mengapa pemerolehan bahasa anak bisa jadi berbeda dengan anak yang lain? Mbak Anis. Saya Rizky Sabila dengan NIM akhir 39 bertanya, bagaimana pengaruh bahasa terhadap pikiran dan otak manusia? Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Dian Vera yang bertanya apa itu hipotesis bawaan dan berikan contohnya. Jadi hipotesis bawaan itu teori yang menyatakan bahwa kemampuan manusia untuk belajar bahasa adalah sesuatu yang sudah ada sejak lahir. Artinya, otak manusia sudah dilengkapi dengan struktur bahasa yang memudahkan kita mempelajari bahasa. Contohnya, seorang bayi dimanapun di dunia ini akan mulai mengoceh pada usia sekitar 6 bulan tanpa peduli bahasa apa yang ada di sekitarnya.
Ini menunjukkan bahwa kemampuan dasar untuk mengeluarkan suara dan belajar bahasa adalah bawaan, bukan hasil dari pengajaran atau lingkungan sepantak. Kemudian pertanyaan Mbak Farah yang bertanya, mengapa perolehan bahasa anak bisa jadi berbeda dengan anak yang lainnya? Jadi ada perbedaan perolehan bahasa anak, yaitu yang pertama itu ada lingkungan. Anak-anak yang tumbuh di lingkungan yang kaya akan percakapan dan bacaan akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk mendengar dan mempraktikkan bahasa. Yang kedua ada faktor interaksi sosial. Anak-anak yang sering berinteraksi dengan orang tua, pengasuh atau teman sebaya akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk berlatih bahasa. Yang ketiga ada faktor kondisi kesehatan. Anak-anak dengan gangguan pendengaran atau gangguan perkembangan lainnya mungkin mengalami keterlambatan dalam perolehan bahasa. Seperti itu Mbak Farah jawabannya. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Anis. Bagaimana pengaruh bahasa terhadap pikiran dan otak manusia? Jawabannya, manusia dapat berpikir tanpa menggunakan bahasa, tetapi bahasa mempermudah kemampuan belajar dan mengingat, memecahkan persoalan dan menarik kesimpulan. Bahasa itu sendiri memungkinkan individu menjadi peristiwa dan objek dalam bentuk kata-kata. Seperti itu jawabannya, Mbak Anis. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.